Saya kasih tahu sama kalian orang Kristen, saya kasih tahu sama kalian orang Muslim yang mendengarkan, bahwa Maryam yang dimasukkan di dalam Quran, yang merupakan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa dan anaknya Imron, itu seorang nabiah, itu nggak nikah, nggak punya anak. Itu bukanlah Maryam, ibu Yesus, walaupun namanya sama. Muhammad nggak tahu hal ini. Karena itu dia ketuker, dia pikir Maryam saudara perempuan Harun, anaknya Imron ini adalah Maryam ibunya Yesus. Oke, Ya, saya nanya. itu saja Bunda sudah Maria, tidak bisa dipercaya. ya, kamu bisa percaya kan? Memang saya percaya. Yang cuman saya bertanya, boleh tanya ya? Saya bertanya ya. Saya tanya, saya kasih tahu kamu, Maryam seorang nabiah, saudara perempuan Harun, anaknya Imron itu nggak nikah. Kamu tahu nggak Maryam yang saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron itu hidupnya kapan? Terus? Aku udah tanya kamu. Terus aku tanya, Ki, yang dia dapat anak itu dari mana? Kalau bukan dari Allah. Aduh, nih goblok ini orang. Maryam yang saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa tuh anaknya Imron di dalam Quranmu, itu bukanlah Maryam ibu Yesus. Maryam ibunya Yesus itu nggak punya saudara laki-laki namanya Harun, nggak punya ayah namanya si Imron. Maryam itu kan ibunya. Aduh, kamu tuh bodoh banget sih. Di dalam kamu yang bodoh bicara. Imron Jadi, itu Yesus punya itu 3 anak. Dengar. Di dalam Alkitab kami, si Imron ini punya 3 anak. Yang paling besar namanya Maryam, yang kedua namanya Harun, yang paling kecil namanya Musa. Tapi itu hidupnya 1400 tahun sebelum Maryam ibunya Yesus lahir. Ngerti nggak lu? Aneh. Maryam yang di Quran kamu itu dari suku Lewi, anaknya Imron, saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Sedangkan di dalam Alkitab kami, Maryam ibunya Yesus itu suku Yehuda. Dia nggak punya ayah namanya si Imron. Apalagi saudara laki-laki namanya Harun. Jadi ini Mbak ya, maaf ya. Saya tanya ya. Sudah jelas ini salah sejarah Nabi. Iya memang sudah jelas. Tapi yang belum jelasnya kayak gini nih. Yesus dilahirkan dari mana? Itu ya, bro. Kamu kalau menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus itu salah kaprah, bro. Ya, jadi kan kira-kira datangnya dari mana? Yang dia selalu memohon minta itu dari mana? Ternyata ketika kita cek, sebentar. Kalian selalu mengatakan Yesus nggak disalib, Yesus diserupakan. Ternyata ketika kita cek, yang kalian sebut Yesus itu si Isa. Nah, si Isa itu lahirnya 1400 tahun. Dari suku yang berbeda. Lahirnya pun di bawah pohon kurma di kota Madinah. Sedangkan Yesus Kristus itu lahirnya 1400 tahun setelah Isa-mu. Dan lahirnya bukan di bawah pohon kurma di kota Madinah, melainkan lahirnya di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata. Jauhnya minta ampun dari Madinah. Ngerti kau? Gini aja, intinya ya aku tanya ya. Terus yang waktu Maria melahirkan Yesus itu, ibunya Yesus itu siapa? Mana? Ibu Yesus itu ya Maryam, tapi bukan Maryam saudara perempuan Harun. Saudara perempuannya udah lama mati. Itu seorang nabi yang gak menikah. Lu baca dong kitab Taurat Musa. Musa itu punya saudara perempuan namanya Miriam. Harun itu punya saudara perempuan namanya Miriam. Tapi itu bukan Miriam ibunya Yesus. Ngerti kau? Ya dengar dulu. Terus Maria dapat anak dari siapa? Bego apa bego ya? Ini masa kita bisa lagi langsung ngomongin Isa masa sama bisa dengan Yesus masa atau bisa langsung tidak? masa bisa langsung segitu aja? Muhammad, dengar dulu baik-baik Ibu Suf punya argumen itu. Kami ini ngomong itu sudah lagi tuh. Bukan, saya tidak tanya itu, kan saya tanya. Kalau dari lahirnya sekarang saya tanya. Itu yang pertama, yang kedua, ya di dalam Quran surat Toha dikatakan orang Samaritan itu membuat anak lembu emas dan menyesatkan orang Israel zaman Musa. Saya kasih tahu kamu ya, orang Samaria itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Bagaimana orang Samaria ini naik mesin waktu? Bisa ketemu sama Musa? Orang Samaria itu ada setelah kerajaan Israel pecah jadi 2, setelah kematian Salomo. Dan tahun 700 sebelum Masehi mereka dibawa ke pembuangan, dikawin campur dengan orang Asyur, jadilah orang Samaria, itu kerajaan Israel Utara, ibu kotanya di Samaria. Dan mereka membuat penyembahan anak lembu emas, betul. Tapi 700 tahun setelah Musa mati baru mereka membuat penyembahan anak lembu emas di 2 kota. Di kota Dan dan di kota Betel. Kota Dan itu dulu namanya kota Lakish atau kota Lais. Ya, mereka membuat penyembahan anak lembu emas, betul. Tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa belum ada orang Samaria. Pertanyaan saya, Allahmu itu dapat informasi dari mana orang Samaria bisa membuat anak lembu emas zaman Musa? Sedangkan yang membuat anak lembu emas itu Imam Besar Harun.
Ini Bu Sofi. Pertanyaan aja, saya Mbak. yang pertama Ini, Mbak, yang saya tanya. ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana mungkin Yesus Kristus diserupakan dan tidak disalib, sedangkan pada waktu Isa pun disalib dan diserupakan Yesus Kristusnya belum lahir? Dan yang kedua, bagaimana mungkin orang Samaria membuat anak lembu emas zaman Musa, sedangkan pada zaman Musa kerajaan daerah Samaria aja belum ditaklukkan. Bagaimana orang Samarianya belum ada, kok bisa ketemu sama Musa? Itu naik mesin waktu Doraemon dari mana? Dan ini Bu Sofi di dalam surah 7 ayat 148 sampai 157, di sana bukan anak lembu emas tapi anak sapi. Bisa dicek tuh di surah 7 ayat 148. Dan di ayat surah 7 ayat 157 ya, 158 ya atau 157, itu dikatakan di zaman Musa itu sudah ada Injil. Itu yang dibahas di dalam kitab bahwa Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah. Itu salah satu anakronisme atau tidak sesuainya dengan sejarah. Surah Al-Araf ayat 157 Bukan dikatakan sejarah. Injil ada pada Tapi zaman dalam Musa. sejarah. Kenapa nabimu bisa salah sejarah? Karena nabimu berpikir pamannya Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, lalu keponakannya dikasih kitab Injil, yaitu si Isa. Makanya kamu baca, beli buku Muhammad Ahmad Kalafuloh, Quran bukan kitab sejarah. Kenapa? Karena ketika kita cocokin ternyata gak cocok sama sejarah. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, kamu tahu nggak siapa yang membunuh Isa? Raja Daud. Mbak, Ya itu bro, memang kebenaran itu memang menyakitkan. Bro kalau belajar Kamu, sejarah, bro Kebenaran nggak memang punya sakit, alasan. bro. Ya, itu satu-satu saja kalau sudah ngomong. Satu-satu kalau ngomong, kita jangan bisa. sebut-sebut Itu depan. baru dua ya. Itu baru dua ya, bahwa kenabimu tidak pernah mendapatkan wahyu. Ya, kalau dari Allah itu maha tahu, nggak mungkin Allah itu salah sejarah. Tidak mungkin Allahmu tidak tahu bahwa Miriam yang saudara perempuan Harun, anaknya Imron, itu bukanlah Miriam ibunya Yesus. Kalau benar-benar nabimu mendapatkan wahyu. Kalau benar-benar nabimu mendapatkan wahyu, dia nggak mungkin mengatakan orang Samaria membuat anak lembu emas pada zaman Musa. Orang Samaria itu memang membuat anak lembu emas, tapi bukan zaman Musa. Tapi 700 tahun setelah Musa mati, setelah kerajaan Salomo pecah jadi dua. Sampai sekarang peninggalannya di kota Dan dan di kota Bet-El, pembuatan anak lembu emas itu masih ada bukti arkeologi sejarahnya, tapi bukan zaman Musa. Bukan hanya itu, Allahmu juga nggak tahu bahwa pada zaman Yusuf dikatakan dijual dengan beberapa dinar. Allahmu tidak tahu bahwa pada zaman Yusuf itu belum ada yang namanya mata uang. Mereka tukar menukar dengan menggunakan timbangan shekel, ada ukuran timbangannya. Ya. Gini Bang, gini saya tanya. Isa sama Yesus, yang benarnya yang mana? Yang benar Yesus lah, orang tadi udah Bu Sofi jelasin panjang lebar kok terkait anakronis yang Terus? tidak sesuai dengan fakta. Iya. Begini loh bro, kalau mau tanya terkait silsilah Yesus yang terpercaya, bro tanya sama orang di Yahudi sana yang mana memang mereka tahu itu berita turun menurun. Nggak ada bro ceritanya sejarah di dalam Quran itu sesuai dengan fakta, itu nggak ada yang tadi dibahas itu. Bro bayangkan zaman Daud itu Daud itu membaca Al-Qur'an itu gimana ceritanya bro? Itu hadis sahih loh. Bro ngerti nggak? Di dalam hadis Bukhari 4344, bro bisa catat. Di situ dikatakan Daud alaihi salam itu sudah membaca Al-Qur'an. Kok bisa? Gini bro. Apa? Yang kasih nama, dengar ya, Isa sama Yesus, yang benarnya mana? Yesus ya kan? Yesus nih. Yesus lah, masa diserupakan ya, bisa kasih bukti jadi sejarah. yang lain yang bilang yang Muhammad lagi lah. Isa itu siapa? Itu kami nggak kenal sebetulnya. Nah, nggak berarti yang Isa lain itu adalah tulisan di dalam Injil yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal. Makanya di dalam Sahih Bukhari 4647, ketika Waraka bin Nawfal belum selesai menerjemahkan Injil, Waraka bin Nawfal mati. Nabi Musa stres bro, mau bunuh diri sebab wahyu berhenti ketika Waraka bin Nawfal mati sebelum dia selesai menulis Injil. Nggak ada yang kayak gitu. Dan juga bro, sumbernya ngomongnya salah. 4647. Kamu ini enggak, itu pertanyaannya banyak salah. Baca yang benar. Kamu begini loh bro, kamu bilang tadi pinter ya, walaupun IQ saya 136, tapi saya anggaplah kamu pinter walaupun nggak tahu itu validasinya pakai apa ya. Tapi kemudian kamu mendengarkan, kamu nggak catat dulu, cuman ngomong enggak. Itu orang sekolah atau enggak bro? Kalau kamu orang sekolah, minimal kamu kuliah.
Kamu paham ketika dikasih informasi, kamu catat, kamu cek kebenarannya. Contoh nih, saya kasih tahu, Makanya. Isa tidak mati itu diciplak dari kitab gnostik berjudul Second Return of the Great Set. Itu ada, bro. Itu jauh sebelum ada Islam. Terus? Tadi juga Bu Sofi udah kasih tahu juga. Nah, jadi bro, cari kebenaran. Jangan kamu cuman pakai asumsi saja bahwa Allah Maha Besar yang tidak ada pembuktiannya. Nur Muhammad itu menciptakan alam semesta dan segala isinya, tapi dia mati menjadi bangkai. Itu kan sesuatu hal yang nggak ada pembuktian. Kemudian isi-isinya Terus? berkontradiksi. Nggak ada, bro. Ceritanya sejarah di dalam Quran itu sesuai dengan fakta itu nggak ada. Yang tadi dibahas itu.